Halo, ketemu lagi dengan saya Fendi Rili dari Century 21. Hari ini saya ingin bahas masalah apa sih untungnya jual properti lewat broker properti. Ya, saya kenalkan, saya dari Century 21. Sebelum dari broker properti, ya kami di training dulu selama 4 hari di kantor pusat kami. Sehingga setelah itu kami lulus, baru kami dikasih sertifikat. Dan salah kami menjadi agent properti yang bersertifikat di Century 21. Hampir semua perusahaan yang franchise tipenya seperti kami, ya kan? Kecuali ini, broker properti yang tidak punya kantor, mereka nggak pernah dididik, ya kan? Ya, biasanya mereka ya namanya broker profesional, ya kan? Nah, dan kami punya satu asosiasi yang menaungi kami, itu namanya REB, ya kan? Nah, apa sih untungnya transaksi lewat broker properti yang bersertifikat, yang punya kantor seperti kami? Pertama, ya, untuk para pemilik rumah atau pemilik properti yang lain, hemat waktu, ya kan? Paling kalau rumah tuh, ya kan, tempelin di rumah, dijual tanpa perantara, hubungin ini, capek loh ibu atau rekan-rekan semua atau bapak-bapak, diteleponin terus tiap hari sama agent, ya kan? Nah, terus janjian lagi mau survei, nah belum di PHP-nya, ya kan, belum molornya, waktu rekan-rekan pasti akan terganggu, ya kan? Nah, itu nggak akan efektif. Nah, buat pembeli muter di klaster, kadang-kadang nggak dikasih masuk sama satpam, ya kan? Di sini apalagi dalam masa COVID ini sangat ketat, jadi nggak sembarang orang bisa masuk dalam klaster lalu tanpa tujuan, ya kan? Nah, masuk dalam klaster, liatin tempelan banyak, bisa ratusan kayak gitu, ya kan? Nah, bingung, teleponnya satu, besok diubah lagi sama agent-agentnya. Nah, oke. Jadi hubungi kami bisa carikan, rekan-rekan tinggal sebut maunya seperti apa, budgetnya seperti apa, kami punya database, ya, seperti apa yang rekan-rekan mau. Ya. Terus menghindari penipuan. Saat ini banyak ya orang yang pura-pura mau beli rumah tapi niatnya nipu, banyak, ya kan, sudah kejadian. Ya, rekan-rekan bisa lihat ya berita-beritanya. Kedua, kami pun sebagai orang yang ditipin listing, kami bertanggung jawab dengan properti yang dijual, ya kan. Kami akan mengecek nanti pas transaksi keabsahan dari surat-surat itu, kelengkapan dari dokumen-dokumen itu, ya kan. Mungkin kalau rekan-rekan yang belum pernah beli properti pasti bingung, apa sih yang dibutuhkan. Nah, kami udah mengerti itu, kami tahu itu. Terus, agent properti punya jaringan. Kami sesama agent properti bisa saling menjual properti gitu loh. Jadi kalau saya punya listing, teman saya agent properti yang lain bisa menjual listingan saya, ya kan? Atau saya nggak punya barang, saya punya buyer, cari rumah atau cari gudang, saya bisa cari juga ke teman-teman properti yang lain, ya kan, agent properti yang lain. Nah, kami punya jaringan, punya link gitu loh. Terus agent itu bisa pasang iklan itu di berbayar juga, ya kan? Kalau rekan-rekan cuma mau jual satu rumah, terus mau langganan portal properti yang harganya bisa jutaan, ya kan mubazir, ya kan. Nah, titipkan ke kami bisa pasang iklan di situ. Selain yang berbayar juga kami pasang, biasanya semua agent properti udah bermain di medsos nih, udah bermain di IG, di Facebook, di YouTube, ya kan, di Twitter, ya kan, di status segalanya. Nah, itu kami udah punya jalurnya di situ, kami pasti akan pasangkan iklan-iklan properti rekan, ya kan. Kedua, terus yang kelima, agent itu punya database, ya, kami punya database pembeli, kami punya database listing, ya kan. Jadi nggak usah khawatir, selain listing kalau rekan-rekan cari rumah, selain rumah secondary, kami pun punya listing yang primary, kan hampir semua developer kami kerjasama, ya kan. Tenang, bisa kok sama kami. Malah kalau lewat agent properti, kalau rekan-rekan beli produk primary, kami akan urus sampai ke secondnya, ya kan. Kalau teman-teman kami yang in-house mungkin ya mereka selesai jual, mereka nggak bisa jual secondary-nya. Kalau kami bisa bantu untuk jual secondary-nya, ya kan. Terus agent itu tahu jalur transaksi, ya kan.
Kalau mulai dari negosiasi sampai tanda tangan terakhir di AJB itu urusan agent properti. Rekan-rekan tinggal duduk di rumah, tinggal menunggu telepon dari kami akan atur kapan tanda tangannya, kapan pembayarannya. Nah, itulah tugas kami ya. Jadi tinggal duduk manis, kami akan urus ke notarisnya ya kan, urus ke developernya ya kan, kadang-kadang ke pemdanya. Nah, itu urusan kami ya kan. Paling Bapak rekan-rekan siapin uangnya aja ya. Terus konsultasi gratis deh dengan agent, dengan kami ini. Saya bisa, kalau sama saya jujur, kapanpun, anytime silakan kontak saya. Mau tanya mengenai properti, saya akan bantu jelaskan semampu saya, pokoknya semampu ilmu saya lah yang saya ngerti ya. Kalau nggak ngerti saya akan jawab nanti ya. Silakan hubungi saya gratis kalau konsultasi ya. Nah, untuk fee agent nih, fee agent ini kalau kami cuma membebankan kepada pihak penjual. Kami nggak pernah membebankan fee agent itu pembeli ya. Jadi nggak usah takut. Kalau mau cari properti, hubungi agent properti ya. Yang pembeli kami nggak akan pernah bebankan fee agent. Tapi kalau rekan-rekan mau kasih duit ke saya, makasih, saya terima, itu rezeki namanya ya. Ya begini loh rekan-rekan semua. Jadi memang di lapangan itu broker properti itu banyak jenisnya ya kan. Ada yang seperti saya yang punya kantor, punya sertifikat. Ada juga rekan-rekan saya broker properti yang ya mereka nggak punya kantor, namanya broker tradisional. Mereka itu kadang-kadang otodidak ya. Mereka dari awalnya memang sudah tradisional dan seterusnya tradisional ya. Saya nggak berbicara mereka ya kan. Nah, kalau kami punya tanggung jawab, kami punya kantor, ya kan. Rekan-rekan bisa lihat, bisa datang ke kantor kami. Jadi transaksi dengan kami pun lebih aman, ya daripada yang nggak punya kantor dong, pasti itu, ya kan. Nah, karena kami punya backupnya, apalagi kami dari Century 21 Champion dan franchise kami Century 21 Indonesia, member dari Ciputa Group, ya. Jadi lebih menjamin keamanan. Begitu loh kira-kira rekan-rekan semua ya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya kapanpun mengenai properti, saya akan jawab, saya akan bantu rekan-rekan semua. Oke, bye, thank you, see you.